dengan kesesatan yang jauh. Kemudian yang kesembilan, bahwa syirik menghapuskan amal kebaikan. Syirik menghapuskan amal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Yang ke-10, orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Kemudian yang ke-11, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12, orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Jadi tentang bentuk-bentuk kesyirikan dan akibat berbuat syirik ini saya tambahkan dari catatan saya. Tidak ada di buku ini seluruhnya, saya tambahkan dari catatan saya. Yang pertama, orang yang berbuat syirik itu rugi. Yang kedua, orang yang berbuat syirik halal harta dan darahnya. Yang ketiga, orang berbuat syirik dia telah sesat dari shiratal mustaqim. Yang keempat, orang yang berbuat syirik dia telah menempuh jalan yang tercela, hina jalannya dia. Yang kelima, orang yang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman selama-lamanya. Yang keenam, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat kezaliman yang amat besar. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Yang kedelapan, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kesembilan, jadi yang ketujuh syirik dosa besar yang paling besar. Yang kedelapan dosa syirik dosa yang tidak diampuni. Yang kesembilan, syirik menghapuskan seluruh amal. Yang ke-10, orang yang berbuat syirik diazab di kuburnya. Yang ke-11, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-12, orang yang berbuat syirik haram baginya sorga. Haram baginya sorga. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Jadi orang berbuat syirik diharamkan baginya surga, haram, dan tempat tinggalnya neraka. Ini akibat dari perbuatan syirik. Karena itu, ikhwan fillah, nazakumullah, kepada seluruh kaum muslimin, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, jangan kita rusak, jangan kita batalkan dengan perbuatan syirik. Kita harus melaksanakan konsekuensi ini dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalimat ini mempunyai keutamaan yang besar. Makanya kita yakini dan kita camkan dan kita pelajari terus tentang tauhid agar kita betul-betul terjaga dengan kalimat ini dan kita bisa mengucapkannya ketika kita menjelang meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada bab yang kelima tentang syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini pembahasan ini panjang. Dari mulai halaman 211 sampai halaman 255. Saya akan simpulkan poin-poinnya dan saya akan jelaskan. Yaitu tentang syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita sekarang masuk kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang apa hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umatnya?
Yang pertama, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, kita menjauhi larangan-larangannya. Yang kelima, kita wajib berhukum dengannya, wajib berhukum kepadanya, kepada beliau. Yang keenam, kita wajib ittiba'. Yang ketujuh, kita dianjurkan salawat kepada beliau. Yang kedelapan, kita menghormati istri-istri dan para sahabatnya, istri-istri beliau dan para sahabat beliau. Yang kesembilan, kita wajib menempatkan beliau pada tempatnya. Tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kesepuluh, kita wajib membela sunnah-sunnahnya dan tidak boleh kita berbuat bid'ah. Ini 10 poin dari apa yang kita akan bahas ini, dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain, ini ada 10 poin dari apa yang terdapat dalam buku ini, dari halaman 211 sampai halaman 255, dan saya tambahkan dari beberapa kitab yang lain. Yang pertama, tentang syahadat Muhammad Rasulullah dan termasuk hak beliau, yaitu kita wajib mencintai dan menghormati beliau. Sebab tidak kita dikatakan beriman, seorang muslim tidak dikatakan beriman sampai mereka mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, dan kepada seluruh manusia. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada cinta dia kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ada juga lafaz yang lain, min waladihi wa walidihi, dari anaknya dan bapaknya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada yang lain yang ada di muka bumi ini. Wajib mencintai beliau. Jadi kalau kita mengajak umat ini mengikuti sunnah karena kita cinta kepada Rasulullah, dan ketika kita melarang orang berbuat bidah karena kita cinta kepada Rasulullah, jadi harus kita ingat bahwa kita wajib mencintai Rasulullah. Dan ahlu sunnah salafiyin mengajak umat untuk mencintai Rasulullah SAW yang sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Kita wajib taat, dan ayat-ayat tentang taat puluhan ayat dalam Al-Quran. Wajib kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri dan antara kalian. Dan taat kepada Rasulullah merupakan taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita juga wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan kepada hari akhir, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Itu ayat terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21.
Kemudian jadi mentaati Rasulullah, meneladani Rasulullah, ini hukumnya